Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 IPA 7. Kelompok kami terdiri dari Saya Muhammad Fikri Faujan. Saya Muhammad Bintang. Saya Sawanu Zahra. Saya Ermaliani. Saya Nazara Kafka Rafisa. Saya Rafa Muhammad Waliki. Saya Sidkas Kawirawan. Kami sedang berada di Cikapundung River Spot untuk menuju ke Museum Konferensi Asia Afrika memenuhi tugas sejarah. Ikuti keseruan kami. Halo guys, jadi kita akan menuju ke Museum Konferensi Asia Afrika dengan menggunakan transportasi umum yaitu Transmetro Pasundan. Kita naik di halte Pasar Ikan Modern Soreang. Lalu kita transit dulu di gerbang Jalan Tol Soroja. Dan kita mengambil bis yang paling depan. Nah guys, di sini kita diarahkan oleh Bapak supir untuk men-scan QR kode tiket khusus bagi pelajar agar kita gratis guys. Nah, tidak hanya untuk pelajar tetapi ada juga tiket QR untuk lansia dan disabilitas. Kita melewati Jalan Tol Soroja. Terima kasih kepada pemerintah atas fasilitas ini yang bermanfaat untuk mempercepat perjalanan kami. Nah guys, kita telah sampai di pemberhentian Terminal Leuwi Panjang. Lalu kita menaiki bus Damri dengan tujuan Leuwi Panjang alun-alun Bandung dengan tarif sebesar Rp8.000. Kita turun dari bis di Jalan Asia Afrika dan ini kita sedang jalan menuju museum. Nah, itu ada mobil bandros untuk kita berkeliling Bandung. Nah guys, kita sedang berjalan di Jalan Asia Afrika untuk menuju ke Museum Konferensi Asia Afrika. Ada bapak-bapak lewat guys. Di sini kita bertemu bapak-bapak yang sedang bersepeda haria. Di sini ada tukang dawet. Ya halo guys, jadi kita ini ada di Jalan Asia Afrika. Jadi kita tuh bakal menuju ke Museum Konferensi Asia Afrika. Nah, saya Muhammad Fikri Faujan. Saya Sidkas Kawirawan. Saya Ermaliani. Saya Sawanu Zahra. Saya Muhammad Bintang. Saya Rafa Muhammad Waliki. Hai. Kita lagi jalan menuju Museum Konferensi Pers kayak main bola aja. Museum Konferensi Asia Afrika di Kading. Iya guys. Ada Rafa, Fikri, Gus, Bintang maksudnya. Ada kembaran Rafa guys. Halo Pak. Bagaimana perasaannya hari ini? Meledak. Nah teman-teman, kita udah sampai di konferensi Asia Afrika. Tapi kita datangnya jam 8. Tutup! Sebelum masuk kita harus reservasi dulu lewat link yang telah tertera yang ada di papan. Masih belum buka ternyata di Kading museumnya. Jadi kita harus nunggu. Di depan pintu museum, kita dicek kelengkapan protokol kesehatan. Lalu kita memverifikasi dengan para penjaga dan ngeliatin bukti kita udah reservasi. Oke, kita sudah berada di dalam museum. Kira-kira seperti inilah isi dari museumnya. Jadi, Museum Konferensi Asia Afrika ini didirikan pada tanggal 24 April 1980 dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme.
Jadi kita bisa lihat di sini mading tentang pertemuan Tugu yang diadakan pada tanggal 9 sampai 22 Maret 1950. Jadi di sini kita bisa lihat mading yang berisikan tentang Konferensi Asia Afrika yang digagas Soekarno pada tahun 1955 adalah ajang penyuaraan aspirasi anti kolonialisme. Dihadiri oleh negara-negara yang baru merdeka menelurkan Dasar-Sila Bandung, sebuah komitmen terhadap penghormatan hak-hak kedaulatan bangsa Asia dan Afrika, dan berdiri setara satu sama lain. Sebagian besar negara masih berjuang melawan kebebasan mereka di antara Soviet, Amerika Serikat, dan imperialis lainnya. Nah guys, Jepang juga berperan di Konferensi Asia Afrika loh. Jepang sebagai salah satu negara penjajah di tahun 1940-an menyadari betul nilai-nilai yang terkandung di dalam deklarasi tersebut. Seperti yang kita lihat, di sini ada the preparation of Bandung atau Bandung dipersiapkan. Menurut Shinzo Abe menyatakan bahwa peristiwa serupa tidak boleh terulang kembali, yaitu penjajahan terhadap negara yang lebih kecil oleh kekuatan besar. Kebijaksanaan pendiri negara kita di Bandung adalah soal perlindungan martabat negara berdaulat, apakah negara kecil atau besar, kata Shinzo Abe. Untuk di museum ini apa yang diunggulkannya? Museum Konferensi Asia Afrika ini banyak yang diunggulkannya. Terutama kami punya sahabat Museum Konferensi Asia Afrika. Kami juga punya perpustakaan, ya. Perpustakaannya juga. Jadi diibaratkan kita punya moto itu museum untuk semua. Nah, di sini kita coba lihat, bisa lihat ada corner ya, proyek corner. Nah, ini untuk disabilitas. Ya, ada pojok China-nya, ada pojok Koreanya seperti itu. Nah, ini kebetulan pustakawannya, ya, Mbak Windy. Dan juga banyak lagi lah yang lebih diunggulkan ya, dan terutama mengenai konferensinya, karena konferensi ini sendiri kan merupakan kebanggaan Indonesia, terutama kota Bandung ya, karena kotanya dijadikan tempat penyelenggaraan konferensi pertama kali di dunia yang mengumpulkan kaum kulit berwarna, dan Indonesia sendiri yang punya ide gagasan untuk mengadakan konferensi seperti itu, karena tujuannya untuk memerdekakan negara-negara yang saat itu masih banyak dijajah di benua Asia dan benua Afrika, terutama di benua Afrika. Bagaimana dengan pengembangan Museum Asia Afrika? Pengembangan Museum Asia Afrika ini ya sesuai dengan keadaan dan situasi di yang sekarang ini ya, terutama kayak misalkan masih zamannya telekomunikasi gitu ya, kita kembangkan secara digital ya, sosial medianya kita jalankan ya, ikuti perkembangan zaman aja sekarang dan ikuti apa yang mau anak-anak muda di Indonesia ini agar tahu kan apa sih yang ada di kota Bandung saat itu 60 tahun yang lalu ya, apa yang ada, apa yang terjadi saat itu. Nah, itu yang menjadi apa ini Museum Konferensi Asia Afrika. Bagaimana pelayanan yang diberikan? Ya, selama ini pelayanannya ya bisa disaksikan sendiri ya, sama rekan sahabat museum ya seperti ini. Jadi ya menurut prosedur yang ada sekarang ini, karena walaupun PPKM-nya sudah dicabut, keadaan sudah membaik, tapi kan masih ada nyalip-nyalip nih, masih ada ngumpet-ngumpet ya. Makanya kita prokesnya tetap kita terapkan, dan cara untuk kunjungan ini pun kita batasi juga, yang biasanya dari Selasa sampai Minggu, akhirnya kita buka Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu ya. Itu pun 1 jam layanan, 1 jam lagi kita steril seperti itu. Dan cara masuknya kan mudah,
Kita hanya reservasi online saja. Sangat mudah sekali. Baik Pak, pertanyaan terakhir mungkin berapa jumlah pengunjung rata-rata yang perharinya datang ke sini? Ya, kalau jumlah rata-rata pengunjungnya bisa kalau hari biasa weekday ya, kita bisa mencapai 500 ke atas sampai 700 lah ya. Nah kalau weekend begini bisa sampai 1000 per harinya. Ya, alhamdulillah ya, banyak kunjungan dari masyarakat dan terutama nih rekan-rekan sahabat dari SMA 1 ya, Soreang kan, nah, seperti itu. Jadi ya istilahnya ini demi generasi-generasi muda Indonesia ya, agar tahu saat itu apa yang terjadi di Bandung ini 67 tahun yang lalu, dan supaya kalau Bung Karno bilang itu jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Ya, seperti itu. Menurut Bapak mungkin sebagian besar yang pengunjung dari museum ini rata-rata anak-anak atau pengunjung biasa atau dari sekolah-sekolah gitu? Ya alhamdulillah kita ini museum ini kita ambil semboyannya museum untuk semua. Jadi museum kita ini museum khusus, museum tipe A yang hadir ini dari anak PAUD sampai level kepala negara datang ke museum ini. Gitu. Kita tidak membatasi, ya seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih Sama-sama. sudah menjawab pertanyaan kami semua. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Ya semoga yang diberikan hari ini bermanfaat dan menambah wawasan. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Salam sahabat museum, museum di hati. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Oke guys, sekarang kita udah selesai buat museum, udah keliling-keliling guys, ternyata Bagus. ya banyak peninggalan yang belum kita tahu guys. Terus kita juga udah tadi wawancara sama bapak petugasnya ya. Dan sekarang kita mau langsung pulang. terima kasih. Nanti kita makan mie dulu. Ya makasih udah nonton dari awal sampai akhir Menyenangkan ya. Kalian juga yang nonton boleh datang ke sini.